Itu terpelajar semua loh. Terpelajar. Dan jangan lupa Bang Arya, Mas Anies Baswedan itu mantan bos saya di lembaga survei. Ketika ada pemilihan ulang, pasti malah terjadi bisa menang yang tadinya nggak menang jadi menang. Kenapa? Gara-gara TPS. Iya, karena kan biasa masyarakat tuh FOMO. Iya. Pingin ikut yang menang. Kalau gitu, masa ikut yang kalah gitu. Ini kalau saya ngomong Prabowo, saya dibully nih. Jadi kayaknya saya harus tahan diri. Makanya mereka muncul setelah Pak Prabowo menang. Secara objektif kita harus mengakui bahwa Mas Anies dan Pak Ganjar performa debatnya lebih bagus. Tetapi dalam soal debat kan bukan hanya rasionalitas. Soal rasa. Ya ini saya baca ini ya. Ini rame. Ada yang terima quick count. Ada yang nggak terima quick count. Lah, ini langsung sama. Bang, ini rame nih Bang. Mengenai quick count, orang ragu sama quick count. Orang benar nggak sih quick count itu? Itu kan cuma berapa sampel gitu ya. Ada juga yang pernah mengatakan kalau nggak percaya quick count tuh sama seperti kita kalau cek darah kan ambil cuma sampelnya doang gitu. Mau ambil semua kan gitu. Itu ada juga yang ngomong gitu dulu. Ketika menang. Ketika itu malah belum menang kan gitu. Malah dulu tuh belum pernah terjadi ikut pemilihan. Nah, ini gimana sih Bang sebenarnya quick count ini gimana Bang? Iya. Jadi quick count itu metode saintifik dengan menggunakan sampling dari TPS yang terpilih sebagai sampel. Biasanya kita memakai metode stratified systematic random sampling. Bang, jangan terlalu rumit gitu dong. Rumit ya. Gitu yang simple. Okay. Jadi gini, simpelnya ya, Bang Arya. Jadi quick count itu nama lainnya adalah parallel vote tabulation. Jadi konteksnya ada penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Nah, kemudian ada pihak lain yang melakukan tabulasi suara secara paralel. Gunanya apa? Untuk membandingkan apakah proses penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU itu betul-betul bisa diverifikasi atau tidak. Jadi kalau misalnya nggak ada yang membandingkan, itu kejadian Filipina bisa terulang. Jadi tahun 86 itu ada diktator namanya Marcos. Dia dituding dibalik pembunuhan Aquino. Nah, kemudian istrinya Aquino maju. Akhirnya terjadilah pemilu snap election. Kemudian Komlek, KPU-nya Filipina, itu mengatakan yang menang pemilu adalah Ferdinand Marcos. Tetapi ada lembaga namanya NAMFREL. Nah, saya kebetulan 2 bulan di sana, pernah menjadi international observer, attached ke NAMFREL, itu melakukan quick count untuk membandingkan apakah betul Komlek dalam melakukan proses penghitungan, dan hasilnya bertolak belakang. Yang menang justru katanya adalah istrinya Aquino. Nah, terjadi perbedaan hasil dan masyarakat Filipina lebih percaya quick count. Akhirnya jutaan orang Filipina turun ke EDSA. Terjadilah revolusi yang menumbangkan Marcos. Nama lain dari revolusi EDSA adalah revolusi quick count. Jadi quick count ini nggak main-main. Jadi fungsi utamanya adalah mendeteksi kecurangan. Nah, kalau ternyata hasil pemilunya itu sama antara KPU dengan hasil quick count, harusnya nggak ada lagi pertanyaan dari para calon. Karena kalau kita masih mempertanyakan quick count, padahal quick count itu sudah terbukti sekian tahun. Kami quick count pertama tahun 2004. Waktu itu kerjasama dengan salah satu TV nasional. Dan saat itu ada kecurigaan, ketidakpercayaan. Kebetulan yang tidak percaya biasanya yang kalah. Dan waktu itu wajar karena baru pertama kali tahun 2004. Jam 3:30 kita udah declare SBY menang dengan perolehan lebih dari 60%. Tetapi lagi-lagi kalau muncul ketidakpercayaan saat itu wajar karena baru pertama kali. Nah, ini sudah berkali-kali dan bukan hanya di tingkat nasional, sampai pilkada, sampai tingkat pilkada dan proven. Jadi kayaknya udah ribuan ya. Udah ribuan. Lembaga saya udah melakukan survei udah 6.000 7.000 kali ada.
quick count udah ratusan. Jadi menurut saya justru merasa aneh ya kalau misalnya ada calon yang kebetulan tahu bagaimana mekanisme quick count itu dilakukan. Itu terpelajar semua loh. Terpelajar, dan jangan lupa Bang Arya, Mas Anies Baswedan itu mantan bos saya di lembaga survei. Jadi dia tahu betul bagaimana quick count itu dilakukan, bagaimana survei itu dilakukan. Dia itu dulu direktur riset lembaga survei Indonesia. So he was my boss. Dan dia tahu betul bagaimana mekanisme quick count itu secara saintifik dijalankan. Jadi sebenarnya saya yakin beliau sadar dan memahami bahwa memang the game is over. Tapi mungkin karena beliau pengen menyantuni ya perasaan dari para pendukungnya. Di depan publik dia belum mengatakan kalah. Ya wajar ya. Mas Ganjar misalnya. Mas Ganjar 2 kali pilkada di Jawa Tengah menang dan 2 kali pula mengatakan semacam victory speech, pidato kemenangan berdasarkan quick count. Sebab kalau misalnya menunggu hasil rekapitulasi suara berjenjang lama. Dan ini dulu waktu lawan Sudirman Said kan tipis-tipis juga tuh. Tapi kan quick count menang beliau. Iya 58-42. Tetapi poinnya dia juga mengakui melakukan pidato kekalahan kemenangan. Ya. Dan dalam konteks Indonesia Bang Arya banyak contoh yang menunjukkan politisi ketika kalah dengan jiwa besar kemudian bikin semacam concession speech. Ya. Jadi dia mengucapkan selamat kepada yang menang berdasarkan quick count. Kemudian dia memberikan pidato kekalahan dengan kesatria. Contohnya Fauzi Bowo. Fauzi Bowo tahun 2012 kalah melawan Jokowi Ahok. Dia telepon Pak Jokowi, dia ucapkan selamat. Setelah itu padahal incumbent ya? Incumbent. Setelah itu dia bikin press conference di depan media, bikin pidato kekalahan secara jiwa besar. Kemudian jangan lupa Ahok 2017 kalah juga. Kalah melawan Anies. AHY, suaranya 17% putaran pertama. Langsung terima, dia telepon yang lolos putaran kedua, Anies maupun Ahok, kemudian dia bikin pidato kekalahan. Nah sebenarnya saya berharap Mas Anies dan Mas Ganjar juga melakukan hal yang sama. Ya, karena keduanya pernah mengucapkan atau menyatakan kemenangan berdasarkan quick count. Masa pas kalah kemudian nggak mau bicara gitu. Nah, meskipun lagi-lagi tadi ada konteksnya ya. Konteksnya adalah mungkin menyantuni. Saya sempat juga waktu ada di grup itu ya, ada grup rame juga lah tokoh-tokoh apa semua. Saya bilang gini, ini quick count ini statistik loh. Ini ilmu loh yang dipelajari di perguruan tinggi. Hampir semua jurusan pakai itu. Saya ini Mas kan dari ITB ya. Wajib itu. Waduh. Anak saya juga ITB itu mata kuliah statistiknya. Waduh, apalagi saya di ini ya masuk ke dulu tuh jurusannya laut dan air gitu ya. Hitungan kita statistik, mana mungkin kita nggak ambil sampel, masa sama perhatikan laut ya, gelombang laut nggak bisa gitu. Pokoknya data nggak boleh baper lah itu sampai 16 SKS loh saya ambil tuh Mas. Bayangin, jadi saya bilang ini scientific. Kalau Anda bilang bahwa kita menunggu real count, oke. Tapi kalau menolak quick count, kan jadi menolak saintifik gitu. Kan itu bahaya untuk masyarakat kita juga gitu. Nah, jangan lupa kalau misalnya quick count itu menyatakan hasil A misalnya. Dan kemudian KPU melakukan proses penghitungan secara berjenjang, potensi kecurangan justru lebih besar di proses penghitungan itu. Berjenjang itu. Karena gini, logikanya dalam sistem proporsional proses penghitungan tidak habis di dapil tapi naik kan, dari TPS naik ke PPS, naik ke PPK tingkat kecamatan, naik ke kabupaten, naik ke provinsi, terakhir nasional. Sementara kalau quick count kita kan mengirim enumerator langsung di TPS dan kemudian mereka merekapitulasi hasil suara yang sudah disahkan, ditandatangani oleh KPPS di depan para saksi, kemudian dikirim langsung ke data center. Jadi betul-betul data primer, betul ya? Data primer, jadi murni datanya, belum diutak-atik gitu ya. Nah itu, dan jangan lupa quick count itu lebih mudah daripada survei Bang Arya. Betul. Jauh lebih mudah. Iya, karena udah jelas angkanya ya? Kalau survei kan opini. Dan yang kedua, bisa berubah kan? Bisa berubah. Survei itu bisa berubah. Namanya juga opini. Dan opini itu bisa berubah karena ada jarak antara waktu survei dengan pemilu. Ya kan?
Dan dalam survei, pre-election survei, ya, itu parameternya itu random. Selain variabel waktu, opini orang bisa berubah. Betul. Kemudian juga namanya juga intensi memilih. Betul. Belum tentu juga dia datang ke TPS. Ya kan? Itu dia. Nah itu. Ditanya milih, tapi nggak datang. Apalagi kemarin tuh malamnya ada champion itu. Liga Champion. Liga Champion ada Pak. Jadi dia wow, ketiduran. Ketiduran. Itu dia. Dan ini juga yang menjelaskan ya. Menjelaskan mengapa gitu ya kadangkala survei pra-pemilu bisa berbeda dengan exit poll maupun quick count. Ya. Nah, jadi kalau exit poll itu survei juga tetapi dilakukan setelah pemilih mencoblos. Betul. Jadi variabel timing yang berbeda itu makin tipis. Ya. Kalau quick count kan parameternya fix. Orang udah nyoblos, angka udah ditetapkan, udah di-recap, udah disahkan. Ya. Jadi kalau misalnya ada lembaga survei salah melakukan quick count kebangetan. Kebangetan betul. Itu karena itu derajat pengambilan dan eksekusi serta analisisnya paling mudah itu dibanding survei. Udah keluar angkanya berapa kan gitu, siapa milih siapa, berapa milih siapa gitu kan, betul ya. Jadi sebenarnya membantu juga dan sebenarnya masyarakat kita udah cerdas. Jadi kalau udah quick count selesai, masyarakat move on tuh lihat tuh pelaku pasar, ya kan langsung bergerak positif kan. Yang gini Mas, yang terjadi adalah ketika kan terbukti ketika ada pemilihan ulang. Pasti malah terjadi bisa menang yang tadinya nggak menang jadi menang. Kenapa? Gara-gara TPS. Ya, karena kan biasa masyarakat tuh FOMO. Iya. Pingin ikut yang menang. Kalau gitu, masa ikut yang kalah gitu. Itu. Artinya kan dia percaya kan? Dia percaya sama quick count itu gitu. Percaya. Jadi memang quick count itu sebenarnya mempermudah kita untuk segera move on. Karena hidup ini nggak sekedar pemilu. Jadi kalau misalnya ada calon yang kalah masih memikir-mikir soal masa sih saya kalah? Ya dia nggak move on, padahal masyarakat atau pemilihnya udah move on. Masa segitu angka saya, kamu percaya nggak gitu? Nah, tapi gini Mas, ini kan saya pingin ini supaya yang nonton kita juga tahu tuh bahwa gimana sih kita ambil sampel tuh Mas tuh ambil sampelnya di mana? Kok bisa ambil sampel berapa? Kan kita ambil sampel berapa? Quick count berapa? Quick count untuk lembaga saya 3.000 TPS. 3.000. Nah, apa bisa 3.000 TPS itu mewakili 800.000 ya kita ya? Iya. 820.000 kan, nah itu apa bisa mewakili, nah itu. Ya, jadi karena quick count itu memakai metode saintifik, ya, maka dua prinsip penting yang harus diikuti dalam penyelenggaraan quick count adalah satu randomness, harus acak proses pengambilan sampelnya. Yang kedua adalah representativeness. Nah, random itu maksudnya acak itu apakah misalnya ada yang tempatnya Anies atau tempatnya ini atau nggak? Oh tentu. Jadi pertama kita kumpulkan data populasi TPS seluruh Indonesia. Nah kita memang batasi tidak melakukan quick count di luar negeri. Ya, jadi ya hanya di Indonesia. Dan memang yang melakukan pemilu di luar negeri, WNI kita di luar negeri kan kecil. Jadi meskipun tidak masuk dalam daftar populasi sebagai kerangka sampel quick count kita, nggak bermasalah. Jadi kita kumpulkan tuh 820.000 TPS dalam negeri, kemudian kita stratifikasi berdasarkan jumlah TPS per dapil. Kan kita punya 84 dapil nasional. Dan beda-beda kan kalau kita sudah stratifikasi proporsional per dapil, di dapil yang banyak pemilih dan TPS-nya otomatis banyak, representasinya banyak. Sambalnya banyak. Sementara di Papua Pegunungan lebih kecil kan, karena memang jumlah pemilih dan TPS-nya lebih sedikit. Nah itu proses stratifikasi yang pertama. Ya baru kemudian kita pilih secara acak, ya pakai komputer aja itu untuk memilih TPS secara acak proporsional dari jumlah dapil TPS per dapil. Nah dari situ semuanya terrepresentasikan. Nah jumlah sampelnya itu bukan TPS. Jadi yang menjadi ultimate sampling unit kita adalah pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS yang terpilih sebagai sampel. Jadi mereka lah sampel kita, bukan TPS 3.000 ya, tetapi pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS yang terpilih sebagai sampel. Makanya total 500.000 lebih. Dan 500.000 lebih itu Bang Arya
itu besar sekali. Besar. Ya, besar sekali. Sebagai sebuah data gitu ya. Sebagai sebuah data dibanding survei 2000 TPS dan ini 500.000. Makanya kalau kemudian hasil quick count itu memprediksi sekian misalnya ya, itu biasanya bedanya 0, sama hasil KPU. Iya, iya. Ya, dan itu udah proven dari tahun 2004 sampai sekarang. Nah, itu kan ada errornya. Ada errornya. Berapa persen ya? Errornya kalau kita strict ya, itu bisa 0,5. Tetapi kadang-kadang kita pakai proses penghitungan error yang tidak terlalu strict ya, supaya tidak terlalu ini ada rentangnya. Itu sekitar di bawah 1%. Di bawah 1%. Jadi memang error itu membantu kita supaya bagaimanapun kan kita menetapkan level of confidence-nya kan nggak tinggi. Paling tinggi kan 99. Betul. Artinya tidak 100% juga kan. 100% punya Tuhan lah ya. Iyalah. Nah, biasanya antara 95 sampai 99 dan itu yang membuka ruang error kan. Jadi error Jadi kayak sekarang di Mas Burhan tuh berapa persen tuh sekarang untuk Pak Prabowo? Pak Prabowo di angka 58,3 atau 4 ya, lupa persisnya. Tapi intinya sekitar 58, sekian. Jadi bisa turun ke 0,9 jadi sekitar 57, sekian, ke bawah, bisa 1% ke atas. Dan kalau kita lihat sekarang kan KPU sampai sebelum diaktifasi itu 58,82. Tetapi itu kan dari data 65%. Data masuk belum 100%. Jadi nanti kita cek, tapi kemungkinan besar tidak akan berubah jauh. Banyak. Karena biasa namanya the law of large numbers, teori bilangan besar. Kalau data udah masuk banyak, itu volatilitas suara itu kan jadi kecil. Nggak mungkin tiba-tiba bluk melonjak, nggak mungkin. Iya, karena dia kan datangnya suara pun kan bertahap dari mana-mana gitu ya. Cancelling out kan. Jadi ada dan data masuk nggak mungkin ke Pak Prabowo semua. Betul, nggak mungkin, sangat nggak mungkin. Atau ke Ganjar semua. Itu biasanya ya proporsional. Jadi kalau gitu kayak Mas Anies berapa ya? Mas Anies sekitar 25,5 sampai 25%. Jadi 24,5 sampai 25%. Sementara Mas Ganjar sekitar 16. Ya itu. Dan sebenarnya Bang Arya, buat saya ya, itu jauh lebih menantang dan deg-degan survei sebelum pemilu ketimbang quick count. Karena jauh. Anda kan tahu Bang Arya, yang merilis survei ada 2 putaran, kan ada. Ada yang misalnya dia tidak merilis survei ya, tetapi Kang Eep Saifullah Fatah mengatakan yakin betul ada 2 putaran. Karena Pak Prabowo pemilih kuatnya cuma 38%, kan ada. Bahkan ada yang mengklaim Ganjar yang unggul, kan ada. Gitu kan. Dan saya sendiri punya data di 2 minggu sebelum pemilu di lapangan kita turun 2 minggu sebelum pemilu. Itu 52 sampai 56%. Nah, jadi kalau penghitungannya pesimis 52%, tapi kalau misalnya kita pakai upper estimate 56%, itu pun saya udah dimaki-maki itu. Itu ekonomis ambil loh Mas. Ekonomis tuh bikin 57 loh optimusnya. Sama dia kemudian dikoreksi karena dia mengambil dari beberapa lembaga survei yang questionable, kemudian jadi 53 dia. Nah, itu bawahnya. Bawahnya loh. Saya kan dapat data tuh. Tanggal 13 terakhir dia 57 optimisnya. 53 pesimisnya, uppernya. Jadi udah ya mirip-mirip lah. 53, 57, saya 52, 56. Nah, gitu. Jadi nggak udah di situ aja kelihatan nggak mungkin 2 putaran. Sebenarnya. Tapi Bang Arya, kalau kita lihat suasana saat itu kan banyak sekali yang meragukan terjadi 1 putaran. Betul. Saya sendiri termasuk yang skeptis kan. Skeptis dalam pengertian bukan ragu terhadap data saya. Kita harus curiga kan. Bagaimana salah satu yang membuat banyak peneliti masih membuka opsi terjadi 2 putaran adalah pemilih Pak Prabowo itu sebagian terutama dari kalangan anak muda itu tidak datang ke TPS. Ya kan? Karena kan kalau kita lihat pola sebelumnya pemilih anak muda cenderung turnout-nya itu lebih rendah. Turn off-nya yang rendah. Nah, makanya kemudian banyak yang menduga kalau pendukung Pak Prabowo dari segmen anak muda seperti pola sebelumnya cenderung tidak datang ke TPS, yang rugi Pak Prabowo dan potensi 2 putaran masih terbuka.
Tetapi yang terjadi kan kebalikannya. Exit poll saya mengatakan anak muda Lah, beda loh Mas. Justru turnout-nya paling tinggi dibanding generasi yang lain. Dan itu berkah buat Pak Prabowo. Karena gini Mas, kan saya lihat di pola ya. Saya kan belajar pola juga nih, karena kita lihat di inilah kita kerja itu ada yang namanya milenial, ada yang Gen Z. Ternyata gen milenial itu dia punya kesadaran tinggi tapi malas-malasan. Itulah yang ikut dulu milih di 2019. Sebenarnya Gen Z yang sekarang ini dia itu sadar dan tinggi aktivasinya. Tinggi. Gen Z itu adalah orang yang sadar dan tinggi aktivasinya. Jadi bisa dibilang yang suka ngebully, suka nyerang apa semua itu Gen Z itu karena mereka sadar betul tuh. Makanya kalau dia pergi ke TPS wajar karena dia memang tinggi. Dan ada ini kualitatif ya. Ada semacam ini. Gen Z itu pengen merasakan sensasi sebagai pemilih pertama. Cari sensasi. First time voters. Kan banyak yang belum pernah memilih ya. Jadi pengen tahu dia. Pengen tahu. Ya, itu salah satu yang menjelaskan mengapa Pak Prabowo unggul telak. Karena dia 70% lebih dari Gen Z memilih Pak Prabowo. Kalau misalnya Gen Z ini tidak datang ke TPS, yang paling rugi secara elektoral Pak Prabowo. Tetapi ternyata mereka lebih besar datang ke TPS-nya. Datang ke TPS-nya cari sensasi. Apa. Makanya mereka mungkin banyak foto-foto di TPS. Kalau milenial yang tua-tua kan malas tuh. Kalau dia ini enggak. Di data exit poll saya, generasi boomers tingkat turnout-nya rendah. Dan itu merugikan Ganjar karena basis pemilih Ganjar yang tua, pemilih tua. Saya juga dilihat tuh alumni saya Mas, yang milih Pak Ganjar tuh yang kalau kumpul tuh yang senior-senior semua. Yang muda-muda tuh kayaknya lain tuh. Kan ini saya lihat kalau kumpul-kumpul ya. Saya lihat tuh kalau kumpul udah badan semua nih kita. Ternyata memang pola itu dia pilih Ganjar tapi nggak datang ke TPS gitu ya. Itu juga salah satu isu yang membuat Ganjar bahkan lebih rendah dari prediksi survei terakhir saya. Saya terakhir 2 minggu sebelum pemilu 19. Oh 19. 19. Hasil akhirnya 16, sekian. Nah, tapi Mas ada satu lagi nih yang kenapa Pak Prabowo unggul telak ya. Shy voters. Jadi pola pemilih Pak Prabowo itu ada sebagian pendukung Pak Prabowo yang malu untuk mengekspresikan dukungannya kepada Pak Prabowo. Itu yang menjelaskan undecided voters, pemilih yang belum menentukan pilihan waktu survei, larinya ke Pak Prabowo semua. Tahun 2019 kita prediksi Pak Jokowi Kiai Ma'ruf 54,8%. Kemudian Pak Prabowo 38%. Ada sisa sekitar 6% yang belum menentukan pilihan. 6% ini lari ke Pak Prabowo semua. Sekarang juga begitu. Mas, kalau gitu ya, ini pelajaran nih bagi kandidat. Para pendukungnya itu harus diajari jangan suka membuli. Iya kan? Itu. Karena yang silent tadi ini kan dia nggak berani mengekspresikan dirinya. Takut dibully. Iya betul. Mungkin pendukungnya Pak Prabowo nih mungkin loh nggak begitu suka membuli. Jadi dia lihat loh ini kalau saya ngomong Prabowo saya dibully nih. Jadi kayaknya saya harus tahan diri. Makanya mereka muncul setelah Pak Prabowo menang. Itu ada teorinya itu Bang Arya. Namanya spiral of silence. Jadi spiral kediaman. Nah, bagaimana teori ini bekerja? Teori ini menjelaskan pemilih itu cenderung mengekspresikan pilihannya ketika lingkungannya baik di dunia nyata atau dunia maya cenderung sama dengan preferensi elektoralnya. Dia akan show up tuh. Nah, pendukung Anies sama Ganjar kan di media sosial show up banget tuh. Menunjukkan saya memilih Anies, saya memilih Ganjar. Tetapi kebalikannya, kalau di lingkungannya, baik di dunia nyata atau dunia maya, itu preferensi elektoralnya bertentangan dengan aura atau vibe yang muncul, dia cenderung diam. Jadi apalagi kalau misalnya ketika ngomong dibully, nah akhirnya dia diam. Tetapi orang yang diam ini bukan berarti tidak nyoblos. Dia akan tunjukkan perlawanannya di hari H. Nah ini 5-6% undecided. Waktu disurvei dia bilang saya tidak tahu atau nggak mau jawab. Tetapi sebenarnya dia punya pilihan. Mungkin karena dia takut untuk mengekspresikan pilihannya dia nggak mau sampaikan. Tetapi di hari H dia tuangkan itu semua. Nah ini Mas, saya bukan ini ya, saya coba objektif ya. Nah gini, ini hanya analisa aja. Ini kan berangkat dari pemilu 2014.
pendukung Pak Jokowi, pendukung Pak Prabowo nih, misalnya Ya. kan, terbelah, ya kan gitu. Ya. Ketika 2019 nggak jauh beda, Ya. tipis-tipis juga. Pak Jokowi juga nambahnya nggak gitu banyak banget. Nah, jadi pendukungnya ini sudah terbiasa bertarung 2014. Ya. 2019 bertarung lagi. Ya. Yang di sini pun cuma bertarung. Jadi kan nggak seimbang nih. Kemudian di 2017 muncullah Mas Anies. Ya. Di mana pendukungnya Pak Prabowo yang di sini main di sini. Iya. Ya kan? Itu kan perlawanan terhadap Pak Jokowi juga tuh waktu, karena Ahok kan yang representasi dari Pak Jokowi. Betul. Nah, ketika masuk ke 2024 pendukungnya yang Pak Prabowo asli, ya, itu milih Pak Prabowo. Pendukungnya Pak Jokowi milih Pak Prabowo. Yang sisa di sini adalah orang-orang yang memang dia adalah veteran perang. ya. Sejak 2014, 2017, 2019. Ya. Kemudian masuk 2024 yang dimana mereka terbiasa untuk perang. Yang di sini pun adalah pendukung Mas Ganjar yang memang dari PDIP banyak. Yang juga kan PDIP yang nggak jauh-jauh beda nih. Iya betul. Betul kan? Jadi ini, nah akhirnya mereka terbiasa juga untuk nyerang-nyerang orang. Sementara yang di sini dia akhirnya silent tadi tuh. Iya, iya, iya. Bisa nggak kayak gitu kita bikin? Ya bisa saja. Jadi karena dia terbiasa perang nih. Iya, jadi ada ekstrim anti, ekstrim pro. Betul. Ya. Jadi dia terbiasa untuk kalau ada yang dia beda pilihan langsung dia serang. Gitu loh. Tapi sebenarnya penjelasan lebih sederhananya begini, Bang. Pemilih yang puas terhadap Pak Jokowi sampai exit poll itu 80%. Betul, besar sekali dan itu konsisten tuh. Jadi kalau dibikin rata-rata sepanjang 2023 sampai 2024 waktu pemilu kemarin, itu rata-rata tingkat kepuasan terhadap Presiden Jokowi 78 sampai 80%. Tinggi sekali. Sebelumnya ini diperebutkan oleh dua calon. Ada Ganjar, ada Pak Prabowo. Betul. Oke. Nah, sementara pemilih yang tidak puas itu segmennya paling besar 20%, paling besar. Paling besar. Nah, menurut saya kemenangan Pak Prabowo itu disebabkan faktor utamanya adalah positioning yang tepat, yaitu menjual platform keberlanjutan dari Pak Jokowi. Dari Pak Jokowi. Karena 80% ini kolam besar, besar, 80%. Nah, Pak Prabowo sendiri tidak modal dengkul, dia punya basis lama. Betul. Kan? 44%, sebagian udah pindah ke Anies. Tetapi dia masih mempertahankan 50 sampai 55% basis lamanya. Plus pendukung Pak Jokowi. Nah, Ganjar itu tiba-tiba melakukan serangan frontal kepada Pak Prabowo dan Pak Jokowi setelah Gibran jadi cawapresnya Pak Prabowo, dan itu mempercepat proses migrasi perpindahan dari basis Ganjar ke Pak Prabowo. Karena Mas Ganjar itu di atas segalanya dia nggak punya branding sendiri. Dia co-branding. Co-branding dari Pak Jokowi. Nah, ketika misalnya dia melakukan serangan frontal dan ada Pak Prabowo bersama Gibran di sana, itu mempercepat proses hijrah elektoral tadi kan. Nah, Ganjar karena strateginya attacking ke pemerintahan Pak Jokowi, dia pindah dari kolam besar 80% yang puas ke kolam kecil. Sayangnya kolam kecil udah ada yang punya namanya Anies Baswedan. Nah, jadi Pak Prabowo dapat berkah deh. Dia mendominasi, memonopoli 80% masyarakat yang puas. Dan ini yang menjelaskan kenapa dia menang telak yang melawan Ganjar. Sambil tadi itu Mas, kenapa saya bilang itu bahwa hati-hati kita punya pendukung suka membuli itu, saya bilang itu. Iya, karena begini, masyarakat kita ini seringkali simpati sama mereka yang seringkali dipojokkan ya. Jadi masyarakat kita melodramatik. Betul. Ya. Dan jangan lupa makanya suka drakor ya. Suka drakor. Jadi dari data kita memang betul Pak Prabowo Gibran naik kencang setelah didaftarkan ke KPU bersama Gibran sebagai cawapresnya. Tapi sempat stagnan dia. Iya, sempat. Desember 46 sampai Januari. 46. Iya, betul. Tetapi mulai bergerak kapan coba? Setelah debat capres yang kedua. Ya, tanggal 7 Januari. Nah, kapan itu mulai ada pergerakan positif pasca debat capres yang kedua? Karena ada kesalahan
strategi attacking yang dilakukan Mas Anies dan Mas Ganjar waktu debat. Ingat gak yang ngasih nilai? Iya, betul itu. 5 atau yang akhirnya 11 semua dari 100. Wajah Pak Prabowo juga kayak gimana gitu. Kan Masyarakat Indonesia kan jadi ini. Muncul secara objektif kita harus mengakui bahwa Mas Anies dan Pak Ganjar performa debatnya lebih bagus. Tetapi dalam soal debat kan bukan hanya rasionalitas. Soal rasa. Memilih itu bukan semata-mata soal otak tapi soal variabel yang sangat kompleks termasuk perasaan. Dan tim Pak Prabowo pintar memang mentweak sesuatu yang awalnya kelemahan Pak Prabowo dalam debat masalah pertahanan, kemudian ditwist seolah-olah Pak Prabowo dizalimi kan. Betul. It works. Jadi kalau kita lihat penambahan jumlah follower Pak Prabowo gila-gilaan justru setelah debat. Dan survei setelah debat dari 46 48,5, kemudian 52, kemudian 54, setelah itu selesai. Jadi betul tadi soal jangan membuli, jangan paling merasa benar, jangan. Karena bagaimanapun pemilihan itu sesuatu yang sangat kompleks, harus hati-hati. Dan menurut saya Mas Anies atau Mas Ganjar punya pelajaran yang banyak karena mereka masih muda berkaca dari pengalaman 2024. Kalau pengen sukses karir politiknya ke depan. Nah, Mas, ini kan saya lihat saya agak-agak ekstrim nih mikirnya gitu ya. Kan para penolak Pak Jokowi ini, kan sekarang udah ketahuan nih berapa jumlahnya sebenarnya. Ya kan di kiri kanan yang inilah yang itu ya. Ada yang dia basisnya partai, ada yang memang dia basisnya karena penolakan sejak pemilu-pemilu sebelumnya. Kalau dulu yang ngambil tuh Pak Prabowo, kemudian sekarang yang ngambil Anies gitu ya. Ke depan siapa kira-kira yang bisa yang ini, yang ngambil ini? Iya, atau jangan juga ada lagi yang ngambil supaya kita akhirnya demokrasinya lebih nggak ada ekstrim-ekstriman nih. Apa mungkin kita nggak ada ekstrim? Nggak mungkin, selalu ada outlier kan. Saya juga harus mikir, harusnya nih jangan lagi ada yang ngambil supaya kita agak berubah nih demokrasinya agak. Gini, bagaimanapun ada segmen kelompok kita sebut saja Islamis gitu ya, yang punya nilai, punya keyakinan, punya kepercayaan bahwa agamanya menyediakan seperangkat norma yang lengkap, termasuk soal politik. Dan kelompok ini eksis. Memang tidak akan bisa menang kalau hanya bermodalkan kelompok itu. Karena kelompok ini sebenarnya minoritas, tapi signifikan. Dan ini repotnya politisi ya. Politisi itu kalau melihat ada kolam nih ini kolam ini captive ini. Karena mereka aktif kan, mereka militan, mereka bisa berjuang habis-habisan dengan modal dari kantong mereka sendiri. Ya kan? Nah, ada sekitar 25-30% segmen seperti ini. Itu tetap menggoda buat politisi. Jadi meskipun misalnya mereka tahu nggak bisa menang pun tetap diambil ya. Diambil. Kalau di Amerika Serikat, Bang Arya, itu biasanya kalau pas kaukus atau konvensi yang model primary election ya, pemilihan pendahuluan, itu masing-masing calon dari Republikan atau Demokrat itu akan appeal ke basis masing-masing. Yang Demokrat appealnya ke liberal habis, yang konservatif religius, Republikan akan appeal habis. Tapi setelah ditetapkan, mereka appeal ke tengah, pemilih yang ada di tengah. Nah, demikian juga dengan Indonesia. Jadi pasti ada kelompok yang coba menarik basis tadi, baik yang ekstrim nasionalis atau ekstrim yang kanan gitu ya. Tetapi setelah mereka dapat, kalau sekedar mengandalkan dari kelompok yang terbatas, nggak bakal menang. Itu modal aja. Tapi untuk menang nggak cukup. Nah, sayangnya kemarin Mas Anies terlalu ngandelin yang itu, Mas Ganjar terlalu ngandelin yang itu. Yang tengah yang jumlahnya banyak ini diambil semua sama Pak Prabowo. Jadi, tapi lagi-lagi mengharapkan itu dua kelompok itu nggak tidak diambil, dipakai, nggak mungkin. Sayang katanya. Sayang. Dan itu kan kelompok yang membuat murah ongkos politik juga. Betul. Ya kan? Buat politisi nih. Betul. Karena mereka aktif. Iya. Cuma lagi-lagi pandangan mereka yang mungkin terlalu ekstrim ya buat masyarakat secara umum. Itu membuat mereka nggak pernah mampu menarik yang ada di kelompok tengah ini. Ya, namanya median voters. Betul. Jadi median voters ini yang menentukan.
ada ujungnya. Tetapi kelompok itu tetap akan terus menarik perhatian, terutama buat politisi, karena mereka eksis, mereka jelas gitu ya, pangsa pasarnya meskipun tidak mayoritas. Nah, saya ingin tahu nih Mas, saya kan hanya lihat dari fenomena-fenomena ya. Ya. Kalau dulu kan ada yang namanya basis Bung Karno. Ya. Ternyata sekarang basis Bung Karno tuh diambil Pak Jokowi semua. Dimana Mas Ganjar kalah gitu ya. Kalah itu di basis-basis Jawa nasional, Tengah, Bali gitu. Di kampung saya di Karo itu. Ya. Wah, itu dah gak ada ampun lah. Itu namanya Bung Karno itu selalu pemenang pemilunya PDIP. Ya. Sejak terbuka kita setelah Orde Baru tuh PDIP terus yang menang. PDIP terus karena dulu tuh basisnya PNI. Oke. Basis PNI banget Mas. Jadi tapi kemarin telak menang Pak Prabowo. Iya. Kalah Ganjar di situ gitu. Itu kan saya ambil sampel kecil, tapi dia basisnya jelas, nasionalis banget, murni gitu. Dan saya lihat itu kalah. Dan bukan kalah, maksudnya hasilnya kalah. Iya. Ada nggak fenomena baru mungkin? Iya. Jangan-jangan Pak Jokowi ini udah punya fenomena sendiri gitu. Iya. Menarik. Fenomena sendiri bahwa dia ada pemilih tetap Jokowi namanya. Kalau dulu ada pemilih tetap Bung Karno gitu. Iya. Sekarang ada pemilih tetap Pak Jokowi ini yang mencintai beliau seperti itu tuh. Iya. Jadi ada dua hal penting yang Bang Arya sampaikan barusan ya. Yang pertama adalah pemilih Soekarnois. Iya. Nah, pemilih Soekarnois ini eksis juga seperti halnya pemilih Islamis tadi ya. Betul. Tetapi pemilih Soekarnois ini gradasinya lebar. Ada yang pemilih Soekarnois berdasarkan silsilah biologis. Ya. Jadi kalau ada nasab darahnya, dia akan memilih sesuai dengan trah Soekarno. Nah, berarti pilihannya ke PDIP atau ke calon yang diusung oleh Ibu Mega, begitu kan? Betul. Ada segmen ini, masih ada. Ya. Itu yang menjelaskan kenapa misalnya Mas Ganjar masih dapat sekitar 40-an% kan? Betul. Di Jawa Tengah misalnya ya. Tetapi ada juga pemilih Soekarnois, tetapi tidak melihat semata-mata dari faktor biologis, tapi ideologis. Nah, misalnya Soekarno kan terkenal dengan konsep berdikari, nasionalisme, mengedepankan national interest. Dan mungkin mereka ini melihat Pak Jokowi sebagai figur yang merepresentasikan Soekarnoisme secara ideologis. Yang mereka lihat gitu ya. Misalnya soal saham Freeport, berhasil bagi-bagi tanah, sertifikasi tanah buat rakyat. Stylenya beliau yang sangat merakyat, yang suka belusukan dan sebagainya gitu ya. Itu kan nilai-nilai Soekarnoisme yang mungkin bagi basis Soekarnoisme nggak harus punya hubungan darah, tapi nilai-nilai Soekarnoisme ada di Pak Jokowi. Itu satu ya. Dan ini yang menjelaskan mengapa Pak Jokowi menang telak di basis-basis PDIP kan. Betul. Termasuk di Jawa Tengah, di Bali, di Kampung Bang Arya dan seterusnya. Nah, yang kedua, pertanyaannya, apakah Pak Jokowi sudah bisa membangun brand sendiri? Ya, brand dalam pengertian ada segmen pemilih yang melihat Jokowisme kira begitu ya. Bisa iya, bisa juga tidak. Kita harus menguji nanti setelah dia nggak jadi presiden. Betul. Ya kan? Betul. Nah, tetapi yang pasti adalah dia punya keunikan, berhasil membangun personal branding. Ini saya punya paper ya. Mengapa orang puas sama Pak Jokowi meskipun kita tahu ada banyak kelemahan kan, soal demokrasi, indeks kualitas demokrasi menurun, kemudian ekonomi di beberapa indikator juga tidak terlalu istimewa, tetapi yang puas sama Pak Jokowi kan luar biasa. Dan itu baik, kita bisa bandingkan karena kebetulan kami tuh punya survei panjang ya dari tahun 99, itu nggak pernah kita menghadapi situasi di mana presiden yang mau lengser, approval-nya malah naik gitu. Zaman Pak SBY 2014 turun. Kan terbukti Demokrat turun 2014. Zaman Ibu Mega 2004 sebelum 2000 turun juga. Pak Jokowi naik. Apa ini? Nah, kemudian kita temukan satu alasan, memang bansos yang paling tinggi disebut ya. Kedua infrastruktur ya. Kemudian ada kinerjanya bagus. Ada banyak alasan yang disebut secara spontan. Tetapi pertanyaan mengapa mereka puas itu kan muncul di survei. Kadang-kadang saya pengen mendapatkan sesuatu yang lebih dalam gitu. Nah, saya muter di Jawa Tengah sama Jawa Timur kan ini dua basis Pak Jokowi nih.
itu ada kata yang sering diomongkan sama orang biasa di sana. Kenapa mereka puas? Pak Jokowi dianggap pemimpin yang hadir. Itu kata-kata hadir. Jadi istilah mereka itu, ya kita tahu Pak Jokowi nggak sempurna, Pak Jokowi banyak kelemahan, tapi dia selalu datang. ada. Dia selalu mendengar keluh kesah kita. Dia memang tidak 100% mampu membenahi masalah, tapi dia datang ke kita, dia mendengar jeritan kesusahan kita. Itu kata-kata yang sering ini. Dan menurut saya nggak banyak politisi yang punya kemampuan kayak begitu. Ya, jadi kemampuan untuk mendengar keluh kesah rakyat. Dan menurut saya itulah sesuatu yang menurut saya ya Bang Arya, yang membedakan Pak Jokowi dengan politisi yang lain. Dan kalau misalnya ya itu masih muncul di benak masyarakat setelah Pak Jokowi nggak jadi presiden, tesis Bung Arya terkonfirmasi. Tapi kalau ada Jokowisme itu ada. Kalau misalnya setelah nggak jadi presiden, pesonanya turun, kemudian mulai dilupakan sama publik, berarti memang tidak se-solid atau se-endure ya Soekarno. Soekarno kan udah lama tiada, tetapi kan pengaruhnya masih ada. Jadi memang kita harus lebih proporsional ya. Kita uji nanti setelah Oktober 2024. Oke, ada pertanyaan nggak dari ini? Ada pertanyaan dari ini nggak? Dari ini netizen. Nah ini. Oh ini live ya? Enggak Pak, tapi ada ini kita kemarin ada dikumpulkan ya. Dikumpulkan. Jadi mulai di preview kemudian Intanya Pak Burhan, dari hasil quick count buat Bapak sebuah anomali atau bukan? Suara 03 hanya 16%, 2 sudah tembus. Atau memang tren surveinya memang akan seperti itu tadi. Iya. Jadi Bung Arya dan kawan-kawan semua netizen ya, dalam membaca survei itu jangan lihat one point atau a single point, karena survei itu membaca tren. Jadi tren itu penting, dan tren sebelum pemilu itu clear datanya. Suara Pak Prabowo naik terus, suara Ganjar turun terus, suara Anies stagnan. Itu naiknya tipis-tipis, tapi belakangan stagnan ya. Jadi survei terakhir saya juga sekitar 24%, sama dengan hasil Pilpres. Tapi tren itu segalanya. Nah pertanyaannya kenapa Pak Prabowo naik? Nah ternyata mengambil basis Ganjar. Jadi kalau Ganjar di survei terakhir kami 2 minggu sebelum Pilpres itu dapat 19%. Kalau tren turun berarti memang berlanjut. Dan suara Pak Prabowo dari 54 tiba-tiba jadi 58. Berarti ngambil dari 3% yang dari ditambah lagi sama silent. Silent itu tadi. Jadi sebenarnya nggak mengagetkan ya. Bukan anomali sama sekali. Lanjut nih. Pak Burhan mau nanya dong, analogi hasil sampel quick count sama hasil sampel darah itu memang bisa dibandingin? Enggak, itu kan ilustrasi. Memudahkan, betul. Dan bukan hanya soal sampel darah ini. Banyak lah. Ini ilustrasi dari Mas Anies ya, waktu beliau membantu Pak Jokowi 2014. Jadi intinya kan kalau kita mau cek darah, kita kan hanya perlu sampel sedikit aja gitu untuk menguji gulanya berapa, macam-macam ya. Seperti halnya quick count, dari 820.000 kita ambil 3.000 TPS, 2.000 TPS. Tapi ilustrasi kan bukan hanya darah. Sampel darah, misalnya ilustrasi bisa ditunjukkan kalau kita masak sayur asem. Semua bumbu udah kita masukkan, bahannya udah kita masukkan. Kemudian ibu kita untuk mencicipi apakah rasanya sudah sesuai atau tidak. Kan nggak perlu dimakan semuanya, itu namanya bukan nyicipi. Ambil aja dikit. Kalau di kami Mas ya, kalau saya dulu tuh ya, seberapa besar misalnya saluran air dibuat? Itu berdasarkan sampel hujan selama berapa tahun? Oh, ini dari ITB nih. ITB. Jadi kita nggak perlu bangun saluran air yang besar banget. Itu dia. Cukup kalau kita cuma mau menampung yang namanya hujan 100 tahunan itu agak besar. Artinya kan dia datanya. Tapi kalau cuma untuk 10 tahunan dia anggap bisa lah dia. Segini aja cukup. Jadi efisien. Bang Arya dari teknik kelautan. Kelautan juga. Pondasi Mas. Pondasi itu kalau kita hitung semua, ini bangun rumah atau bangun gedung itu bisa besar untuk nopang. Lihat ya bangunan Belanda itu. Sekarang dengan probabilitas statistik kita cukup sekian udah bisa kok. Itu lebih efisien. Dan sebenarnya quick count atau survei itu kan mengambil kemanfaatan dari teknik statistika yang sudah sangat established di ilmu eksak. Betul. Jadi kayak laut tuh Mas ya, laut.
Kami tuh hitung gelombang bisa. Bisa. Jadi hitung misalnya besok itu kalau naik pasang itu berapa kira-kira? Dan nggak perlu datang ke semua laut. Nggak perlu, tahu kita itu. Laut kan mau di sini sama di sana sama aja. Jadi udah inilah kalau kita sekolahan mah harusnya paham lah gitu. Oke, lanjut. Jika ini kita jangan dulu situ. Tapi kalau ini saya lihat ini, saya Mas. Udah banyak bicara soal itu. Lagian gini, Mas. Ini kan masih masuk dalam gini ya. Marginnya jadi, kan. Sebenarnya begini, saya udah berkali-kali mengatakan sebenarnya setiap lembaga survei punya margin of error. Itu bagian dari kerendahan hati. Margin of error lembaga survei kan antara 0,5 sampai 1% plus minus. Dan sebenarnya kalau kita bikin rata-rata, prediksi lembaga survei yang melakukan quick count itu kan 2,8 buat PSI. Jadi kalau sekarang dapat 3,10, 3, masih masuk margin. Itu masih dalam margin of error. Betul. Cuma memang pertanyaan yang perlu dijawab adalah ada kenaikan yang sangat tajam dalam periode waktu singkat. Dan kenaikannya itu menyalahi distribusi normal. Karena kencang dari 2,6 di tanggal 27 Februari tiba-tiba naik jadi 3,1 dalam hanya beberapa hari. Dan itu yang jadi bahan pertanyaan. Belum tentu PSI melakukan kecurangan. Ya, bisa jadi ada kesalahan teknologi terkait dengan sirekap ya. Tetapi memang lebih baik KPU yang bertanggung jawab untuk menjelaskan ada ketidakcocokan antara data di sirekap dengan data C1. Tapi overall 3,1 masih dalam margin. Masih. Habis? Makasih Bang Burhan, nih kita diskusinya malah bisa menjauh-jauh kemana-mana. Sampai balik ke teknik kelautan. Jadi saya ilmu saya di ITB ngambilnya aktuarial. Wah, matematika statistik. Itu lebih parah lagi tuh, aktuarial. Karena itu yang namanya asuransi. Di situ kuncinya tuh, aktuarial. Itu dia betul. Jadi kalau orang mau jagoan asuransi, menghitung kan orang asuransi ini kan kita bisa berisi. Meninggal kapan, sakit kapan, asuransinya nopang berani, itu kan semua aktuarial. Gitu. Tugas akhirnya dia menghitung gempa bumi. Wah tuh kan gempa bumi lagi tuh. Gempa bumi, pola gempa bumi. Pola gempa bumi dan potensi kerusakan bangunan. Kaitannya sama asuransi. Nah kayak begitu-begitu kalau buat anak sekolahan kan soal statistika, udah tiap hari. Dan buat Mas Anies atau Mas Ganjar pada dasarnya beliau berdua sangat paham sebenarnya. Ya apalagi mereka juga punya lembaga survei kok. Pasti. Yang kemarin juga ikut quick count saya lihat tuh. Jadi mereka juga gak jauh-jauh beda tuh. Bahkan kayaknya lembaga survei yang diambil Mas Anies mungkin nih paling tinggi loh Prabowo. Iya, meskipun dalam margin of error ya selisihnya. Iya, enggak ya, maksudnya dia bikin lebih optimis lah. Lebih optimis gitu, lebih optimis untuk Prabowo suaranya dikit. Iya. Ini aja intermezzo. Oke, Mas Burhan, makasih nih. Makasih, sama-sama, Bang Arya. Siap.